Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program Live Interaktif Fatwa TV dengan tema bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Masih bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala, wakil ketua sekaligus atau merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan senang sekali kita atau Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semoga para pemirsa juga pada sehat Ustaz. Amin, amin. Hayakallah. Siap Ustaz ya menjawab pertanyaan Ustaz? Bismillah saja. Bismillah. Barakallahu fikum, jazakumullah Ustaz. Hayakallah. Ya, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga kita doakan selalu guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah agar senantiasa tentunya memberikan manfaat, faidah ilmu-ilmu kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kami juga menginformasikan live kita pada kesempatan yang baik ini atau yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, kemudian Radio Mas FM Seragen. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Anda juga para pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut andil tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita dengan men-share link live kita melalui YouTube atau Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung pertanyaan langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087 atau melalui 0331 544 6087. Kita serahkan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat pembuka Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita hidup di era yang penuh dengan keterbukaan. Era kita ini dikenal dengan era globalisasi, di mana batas ruang, batas waktu itu seakan sudah tidak ada lagi. Manusia dimanapun dapat berinteraksi dengan siapapun di belahan muka bumi ini melalui berbagai media yang ada. Sebagaimana batas waktu juga tidak lagi membatasi kita, sehingga setiap orang bisa berinteraksi tanpa peduli pagi, siang, dan malam. Kita bisa berinteraksi di negara kita, di Indonesia, di sore hari, di saat orang lain di negara lain, mungkin mereka masih pagi hari atau malam hari. Sebagaimana keterbukaan informasi, satu kejadian di ujung dunia dapat diketahui oleh semua penduduk dunia di tempat manapun melalui media-media yang tersedia. Tentu hidup di era yang serba terbuka semacam ini. Global, tidak lagi ada isu yang bisa Anda sembunyikan hanya di kampung Anda, di negeri Anda.
Setiap kejadian bisa saja diakses, diekspos, didengar oleh semua orang di belahan dunia. Tentu dibutuhkan suatu strategi, suatu kearifan yang sesuai. Tidak sepatutnya ketika kita hidup di era yang serba terbuka ini, kita masih berpikir, berperilaku, bersikap seperti era di tahun 60-an, 70-an yang lalu. Kenapa? Karena efek dari setiap tindakan ucapan kita bisa saja melebar kemana-mana. Rasulullah SAW pernah bersabda, memberikan edukasi bagaimana seharusnya kita bersikap. Selektif, waspada, antisipatif. Inna rajula yatakallamu min sakhatillah la yulqilah balan. Bisa jadi engkau itu mengucapkan satu tutur kata, membuat satu statement, satu pernyataan yang kau anggap remeh, la yulqilah balan, dianggap itu sepele. Tetapi karena dalam kisah riwayat lain disebutkan yablughu bihil afaq. Statement sepatah kata yang dia buat itu ternyata menyebar ke semua penjuru dunia. Yahwi bihi finnar sab'ina kharifan. Akibatnya kata kejelekan, kata inspirasi negatif tersebut yang menyebar, didengar, diakses, bahkan mungkin diikuti oleh seluruh orang di penjuru dunia, menyebabkan dia tercebur di dalam neraka selama sab'ina kharifan. Selama 70 tahun dia terkatung-katung terus mengambang, terjun ke bawah ke dasarnya neraka jahanam, na'udzubillah. Sebaliknya pun demikian. Seseorang bisa saja membuat satu pernyataan, satu status statement atau satu cuitan di media yang kemudian status itu, pernyataan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi inspirasi positif, menggugah semangat, menyadarkan orang yang lalai, mengajarkan orang yang bodoh, dan mengingatkan orang yang lupa. Sehingga ia mendapatkan yablughu bihi minad darajat, ia mendapatkan derajat, tingkatan pahala di sisi Allah yang tidak terbayang sebelumnya. Karena itu kaum muslimin dan muslimah di era ini selektif. Kemudian kita antisipatif, betul-betul harus antisipasi, pikirkan baik-baik apa dan bagaimana dampak dari ucapan, statement, tulisan kita. Apalagi kita sadar kita berinteraksi di media sosial yang itu diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia. Kita membuat satu konten yang bisa diakses oleh seluruh penjuru dunia. Tentu pertanggungjawabannya, resiko serta manfaatnya tidak lagi sama dengan ketika dulu orang-orang zaman dahulu membuat satu pernyataan bisa jadi akan segera hilang, hanya diakses, didengar, dirasakan oleh segelintir orang. Karenanya kaum muslimin dan muslimah, selalu ingatlah, ketika Anda berkata, menulis, membuat tindakan atau konten, selalu ingatlah firman Allah SWT, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada sepatah kata yang terlontar dari lisanmu kecuali di sisimu itu ada malaikat yang raqib, mengawasi, dan atid, menghitung. Dan setiap tindakan kita, sebagaimana dinyatakan para salaf, inna rajul idza adda qawlahu min amalih udda kalamuh. Setiap orang yang sadar bahwa ucapan dia, tutur kata dia, tulisan dia itu adalah bagian dari amalan, niscaya dia selektif. Niscaya dia akan irit bicara, irit bikin status, bikin pernyataan. Kenapa? Khawatir akan pertanggungjawabannya dunia ataupun akhirat. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821706087. Sudah ada penelpon Ustadz yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bu Nuriyati di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, Ana izin bertanya ini terkait dengan utang piutang. Baik. Jadi ini kan seorang guru Al-Quran. Terus ada beberapa orang yang
yang berhutang sama Ana itu nggak terlalu banyak, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang sekian gitu kan Ustaz. Ya. Iya. Jadi Ana pernah dengar dari Ustaz kalau orang berhutang ke kita itu hak kita boleh nagihnya gitu ya Ustaz Betul. ya. Ya. Jadi di dalam kelas itu kan Ana punya murid yang ada dewasa, ada dari banyak kalangan gitu kan. Ya. Jadi pada Allah ada salah seorang atau beberapa orang yang dia suka Ustaz, suka berbagi, kadang kasih zakat itu kadang lewat Ana gitu Ustaz. Iya. Nah, kadang Ana setelah dibagikan ke orang yang di kampung atau di mana di kampung Ana gitu kan Ustaz, dia nggak perlu minta datanya sama siapa aja pasti kemarin Ustazah nggak ada dia tanya itu. Jadi kalau sekarang ini kan akhir bulan nih Ustaz ya. Iya. Jadi Ana tuh agak butuh duit gitu Ustaz. Nah, terus udah beberapa kali Ana minta orang berutang tadi tuh dia janji-janji terus dari sekarang besok. Iya. Nah, akhirnya yang suka berzakat tadi tuh kira-kira kalau seandainya dia nanti ngasih di hari Kamis besok kan ngaji Ustaz. Kalau seandainya dia nanti ngasih zakat untuk orang ini kan masih umum sifatnya, kira-kira bisa saya bebaskan dari utang orang-orang itu, cuman bayarnya kan ke saya gitu Ustaz. Baik. Iya. Baik, Perlu Ibu. disampaikan orang yang berdonasi gitu Ustaz. Iya. Baik. Nah, cukup Ustaz, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa tabarkallahu kepada Bu Nuryati ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini ada dua hal yang berbeda, menagih hutang dengan menyalurkan zakat ya. Dalam hal menyalurkan zakat tentu ada kriteria yang harus diindahkan. Ada fakir, ada miskin, ada orang yang terlilit utang, ada amil serta yang lainnya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat yang insya Allah kita semua sudah tahu siapa mereka. Nah tentu siapapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia bukan golongan fakir miskin, dia bukan golongan yang terlilit utang, maka tidak berhak menerima. Sehingga kita tidak bisa menjadikan dia sebagai sasaran penerima zakat yang diamanatkan kepada kita. Namun bila dia memenuhi kriteria, maka kita karena mendapatkan kepercayaan bisa saja berkata kepada bukan kepada yang berzakat, tetapi kepada penerima zakat. Kalau memang dia adalah orang fakir, dia orang miskin, dia orang yang terlilit utang, tidak punya aset yang bisa digunakan untuk bayar utang. Bukan orang yang sengaja menunda-nunda, hobi menunda-nunda. Tapi dia betul-betul orang yang terlilit, ya, asetnya lebih sedikit dibanding hutangnya. Dia hanya punya rumah yang dia tinggali, dia motor yang dia kendarai untuk bekerja, tidak ada lain yang bisa dijual. Maka dalam kondisi semacam ini kita sampaikan kepada dia bahwa saya punya dana zakat, amanat dari orang lain, dan Anda menurut saya memenuhi kriteria. Anda akan saya beri sekian, tapi tolong dana zakat ini digunakan untuk bayar zakat, bayar utang saya. Seperti itu boleh. Ya, tapi harus dipastikan bahwa orang tersebut betul-betul memenuhi kriteria yang berhak menerima zakat. Karena itu amanat yang Allah pikulkan kepada kita. Ya, diamanatkan kepada pemilik dana zakat tersebut kepada kita. Kemudian yang kedua, dari sisi yang berhutang, maka bila dari sisi yang berhutang itu adalah orang yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria zakat, namun hobi nunda, hobi meremehkan hak orang lain, maka kita punya hak ya untuk menagih. Dan kalau perlu sampaikan kepada dia, karena Anda sudah sekian kali mangkir dari tagihan ya. Anda punya aset, Anda punya HP, Anda punya barang. Bagaimana kalau barangnya kita jual bersama, dari hasil penjualan itu kemudian bayar hutang saya. Dan menjadi pelajaran bagi ibu, lain kali ketika mau menghutangi itu dicatat, ada perjanjiannya. Dan kalau perlu, kalau nilainya cukup besar, dengan agunan. Sehingga ada kesepakatan bila telat bayar, maka agunannya akan dijual. Karena di masyarakat, ini gambaran akan lemahnya iman, lemahnya amanat. Berhutang itu begitu mudah.
Tapi ketika membayar walaupun sudah mampu, berat untuk membayar. Dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa yang menghutangi belum mendesak terhadap uang tersebut. Masih punya uang lain, masih punya tabungan. Seakan-akan membayar hutang itu hanya wajib kalau yang mengutangi dalam kondisi sudah terjepit. Selama belum terjepit masih punya dana, masih punya tabungan, maka belum waktunya bayar. Ini adalah pola pikir yang menggambarkan akan atau perilaku yang menggambarkan akan pola pikir yang rusak. Bahwa dia menolong itu berarti layak untuk dipersekusi, untuk dibikin susah. Alias budaya membalas air susu dengan air tuba. Ini memang menggambarkan akan buruknya akhlak, lemahnya iman, rusaknya kesadaran menunaikan amanat. Dan catatan selanjutnya, lain kali selektif menghutangi. Selektif menghutangi orang. Tidak semua orang yang mau berhutang itu kemudian kita pinjami, kita layani. Kita katakan bahwa saya tidak ada dana untuk dipinjamkan, saya sendiri sedang butuh dana. Saya sendiri dana yang ada sudah direncanakan untuk keperluan misalnya. Tidak semua orang yang berhutang harus dilayani. Seperti halnya ketika ada kita berdagang, jual beli, tidak semua orang yang datang menawar, itu kemudian kita jual barang kita. Kalau ternyata tawarannya lebih rendah dari yang kita harapkan, maka kita dengan PD mengatakan, enggak, saya tidak berikan barangnya karena penawarannya terlalu rendah. Namun kenapa Anda merasa sungkan untuk menolak orang yang berhutang dan Anda merasa bahwa dia bukan orang yang layak diutangi? Kenapa? Karena suka ngemplang, suka nunda, suka meremehkan. Seharusnya kita dengan sikap yang sama, profesional, kalau kita memang sadar diri, kita kasihan sama orang tersebut, bukan malah diutangi, tapi justru kita katakan jangan berhutang. Saya tidak siap mengutangi misalnya. Kenapa? Karena sudah ada indikasi perilaku, mungkin kita sudah pernah dengar dari teman yang lain bahwa orang ini tidak kooperatif dalam mengutangi. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan kepada Bu Nuriati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa Ustaz. Penelpon yang sudah bergabung ada Bu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Iya. Begini, seorang anak angkat pinjem uang sama ibu angkatnya. Itu udah bertahun-tahun belum bayar gitu ya, belum ada kata-kata gitu ya. Itu bagi saya itu nominalnya agak besar gitu. Sampai sekarang belum bayar. Nah, yang saya tanyakan apakah nanti ada perhitungannya di akhirat enggak? Karena seorang ibu angkat itu merasa risih gitu kalau menanyakan gitu. Yang kedua kan ada orang yang minjam uang terus agak lama gitu. Tapi pas ketika bayarnya tuh suka bawa makanan, ngasih uang juga. Terus saya tolak itu, terus maksa dia teh. Itu apakah yang itu lebihnya itu apakah menjadi riba atau tidak ya? Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah kepada Ibu Iis ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, hutang piutang itu tidak ada bedanya antara saudara, keluarga, sahabat, tetangga, atau teman sejawat yang lainnya. Selama itu adalah hutang, maka pihak pemberi hutang, kreditur berhak menagih. Ketika ini kebiasaannya sungkan, risih untuk nagih, malu, khawatir nanti tersinggung, maka ini resiko sendiri. Kadangkala yang berhutang itu bukan sengaja, dia lupa. Lupa bahwa dia pernah berhutang. Atau bisa jadi meremehkan. Dia masih banyak uangnya. Dia tidak mendesak kebutuhannya, dia masih punya tabungan banyak misalnya gitu. Nah, yang seperti ini seharusnya pihak kreditur itu tidak perlu ada beban mental atau beban perasaan bahwa itu hak dia untuk nagih. Dan apalagi dari sisi lain, kalau Anda tidak nagih, kalau Ibu tidak nagih, bisa jadi membiarkan
pelaku dosa, ngemplang, sengaja menunda-nunda, ini seharusnya diingatkan, harus segera ditegur. Dan kalau saudara kita lupa ya, tidak sengaja walaupun tidak dosa, tapi orang lupa ini perlu diingatkan agar tidak menjadi hutang yang berkepanjangan apalagi nanti sampai dibawa mati. Tentu ini sangat berat ya. Kalau kita sayang pada keluarga kita, teman, sahabat, tetangga, ya kalau berhutang ya tagih saja. Tidak perlu merasa risih, tidak perlu merasa takut, itu hak kita ya. Yang kedua, ketika kita mengutangi orang lain, kadangkala dia rasa ingin ya berbalas budi, sudah ditolong di saat kesusahan, di saat terjepit, maka dia pun membalas dengan memberi imbalan, memberi hadiah tambahan ataupun bingkisan, maka selama ini tidak dipersyaratkan ketika berutang, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada komitmen walaupun dari salah satu pihak ya. Dan itu juga bukan menjadi tradisi, baik tradisi yang mengutangi ataupun yang diutangi. Betul-betul spontanitas saja. Maka insya Allah tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda, inna min khairikum ahsanukum qada'an, di antara orang yang terbaik dari kalian di sisi Allah adalah orang yang ketika membayar hutang itu membayar lebih, melebihkan, memberikan yang lebih baik. Kenapa? Ini adalah bentuk dari rasa syukur. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bila dia tidak sadar diri untuk berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun yang berbuat baik kepadamu, dan tentu mengutangi di saat kita terjepit, memberi pinjaman di saat kita butuh, itu adalah jasa baik. Nah, Rasulullah berpesan, siapapun yang berbuat kebaikan kepadamu, fakafi'uh, balaslah, berilah imbalan. Fa'ilam tukafi'uh, atau fa'ilam tajid ma tukafi'uh nabih. Kalau kalian tidak bisa memberi imbalan, karena memang tidak punya, tidak ada, atau tidak bisa, fad'ulahu, minimal doakan dia, doakan kebaikan untuknya. Hatta tarawna annakum qad kafa'tumuh, sampai pada level kira-kira engkau sudah membalas jasa baiknya, kebaikan dia. Kalau kebaikan itu besar sekali, maka bisa jadi Anda akan mendoakan dia seumur hidup. Sebagaimana dahulu Imam Ahmad, Ishaq bin Rahoyah, serta yang lainnya, beliau mengatakan, ma sholaitu salatan, wala sajadu lillahi sajdatan. Aku tidak pernah sholat, tidak pernah sujud dalam satu sujud saja, kecuali aku mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini mengajarkan sesuatu yang aku tidak bisa membalas kebajikan tersebut. Merasa seberapapun doa yang aku panjatkan untuk beliau, itu belum setimpal dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada kami. Itu pernyataan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahoyah serta yang lainnya. Kenapa? Karena besarnya jasa dan ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada beliau-beliau. Nah, sehingga ibu ketika ada saudara, kerabat, tetangga yang memberi imbalan, selama ibu tidak bersyarat dan mereka juga tidak berkomitmen, bukan menjadi budaya ya, maka insya Allah tidak masalah untuk diterima imbalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Iis atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kepada Bu Iis, keluarga dan pemirsa sekalian. Ya, kembali kita sapa penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Bu Titin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Begini Pak Ustadz. Ya. Seandainya saya misalnya umroh tuh Pak Ustadz, kalau Ya. di hotel itu kan makanan banyak sekali ya Pak Ustadz ya. Kemudian kita porsinya itu kan sedikit, artinya nggak bisa makan yang banyak Pak. Dan padat. Terus kita setelah makan sedikit, kemudian kita ngambil entah roti, entah apa, itu sebetulnya haram atau halal Pak Ustadz? Untuk dibawa ke kamar Mohon gitu maksudnya, Bu? pencerahannya. Bukan dibawa ke kamar, enggak. Tapi artinya kan kegiatannya, karena memang porsi kita makannya sedikit banget Pak Ustadz ya. Terus kadang-kadang yang halal apa haram Pak Ustadz? Ya, baik, Jangan Ibu. bilang banyak-banyak, enggak, artinya cukupnya. Ya, syukur Pak Ustadz. Baik. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum kepada Ibu Titin. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Nampaknya Ibu Titin ini menceritakan pengalaman pribadi ya. Kalau saya
di hotel itu makan ya banyak. Jadi itu memang kebiasaan masing-masing ya. Intinya ketika kita berada di tempat macam-macam itu, di hotel mau di Indonesia atau di Mekah atau dimanapun, itu hukumnya sama saja. Kita punya hak untuk breakfast atau makan 3 kali misalnya sesuai dengan porsi kesepakatan dengan biro perjalanan umrohnya. Maka kita dibolehkan secara syariat ataupun secara akad untuk makan seperlunya, secukupnya. Namun bukan berarti kita boleh untuk membawa pulang. Karena kadang kita menginap di satu kamar, jatah porsi untuk makannya untuk 2 orang saja. Ya, maka kadang kita membawa anak yang sudah besar ya, kadang tidak cukup dengan 2 bed saja. Namun porsi untuk makannya 2. Sedangkan yang tinggal di kamar tersebut 3 orang bisa jadi. Maka dalam kondisi macam ini kita tidak boleh membawa 3-3-nya kecuali dengan di-charge, jadi kita bayar tambah. Nah, kalau ada yang menggunakan strategi, nanti yang di kamar dibawain, maka ini tidak boleh secara aturan syariat. Kecuali bila diizinkan oleh pengelola hotel. Sedangkan para karyawan, pramusaji yang ada di ruang makan itu sebetulnya mereka tidak punya hak untuk mengizinkan. Karena itu sudah menjadi aturan dan tentu bukan kewenangan mereka untuk mengizinkan, ini sudah menjadi aturan dari pemilik hotel ya. Sehingga yang punya wewenang untuk mengizinkan itu untuk pemilik hotel. Maka jangan terperdaya dengan tidak dibiarkan, tidak ditegur oleh para musaji yang ada di ruang resto tersebut. Maka ini bukan alasan ya. Kita harus bersikap profesional. Kalau memang tidak boleh, sudah jangan dibawa pulang. Etikanya dan budaya yang ada di restoran yang menggunakan skema prasmanan, itu kita hanya boleh makan di tempat, bukan dengan dibawa pulang. Berapapun porsi kita, mau sedikit, mau banyak, ya sudah kita makan seperlunya. Kalau memang khawatir nanti lapar, ya duduk makan sebanyaknya, seperlunya, secukup yang kita mau, maka kita tidak boleh membawa pulang ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Bu Titin di Bekasi. Kembali kita sapa penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Pak Ahmad di Rokan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Ya, waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini mau tanya zikir setelah sholat Pak Ustaz. Iya, silakan. Ya. Ada bacaan sebelumnya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar tuh ada di tempat saya ada baca kulillah wa malika kasa di Ali Imran 25 dan 26. Apa ada hadisnya itu Pak Ustaz? Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Itu aja. Ada hadisnya enggak? Baik Bapak. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Pak Ahmad di Rokan Hulu ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Ahmad, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW banyak diajarkan zikir-zikir yang dibaca dalam berbagai momentum. Dan para ulama kemudian mengklasifikasi, menjelaskan zikir-zikir tersebut ada 2 model. Zikir yang muqayyad, zikir yang dibatasi pada momentum tertentu atau waktu tertentu atau tepat tertentu. Ketika kita misalnya zikir setelah sholawat 5 waktu, itu adalah zikir muqayyad yang disyaratkan untuk dibaca pada waktu tersebut. Bukan dibaca pada sholat-sholat sunnah yang lain. Ada zikir ketika kita hendak tidur, ada zikir ketika kita hendak makan, dan lain sebagainya. Maka bacalah pada waktu tersebut. Namun ada zikir-zikir yang disebut zikir mutlak. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah SWT di saat mereka berdiri, duduk, berbaring. Memang idealnya seorang muslim selalu mengingat Allah dalam segala kondisinya. Apa yang dibaca? Apa aja yang bisa dibaca, bisa berupa tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Nah, karena tadi pertanyaan adalah zikir yang muqayyad, zikir dalam momentum tertentu yaitu selepas sholat fardu. Apakah disyariatkan, apakah ada tuntunannya membaca ayat dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebatas yang saya katakan, saya sampai saat ini belum pernah membaca, bukan berarti tidak ada ya. Bisa jadi ada dalilnya, namun saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak tahu masalah ini. Silahkan tanya kepada yang lain, atau mungkin cari referensi di tempat lain yang semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak untuk menemukan referensinya. Insyaallah saya juga akan mencari referensi lagi. Apakah ada tuntunan dari Nabi SAW untuk membaca ayat tersebut setiap kali sholat 5 waktu? Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Ahmad di Rokan Hulu. Ya. Dan kami juga informasikan untuk Pak Ahmad mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan ya besok malam ya, atau ya Selasa malam jam 20 waktu Indonesia Barat ya, keimanan, doa dan zikir. Dan ya kembali kami mengajak para pemirsa untuk bergabung bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 768087 0821 768087 bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita beralih ke pertanyaan website Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Bus Rianto di Kepulauan Riau, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membuat atau mengurus suatu dokumen lewat orang lain dan membayar setelah jadi dokumen tersebut, apakah ini boleh? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, saya seorang pekerja dan menerima gaji setiap bulan dari perusahaan. Yang saya tanyakan, apakah kita boleh terima berupa minuman makanan dari perusahaan yang lain? Biasanya mereka itu kasih uang rokok agar kerjaan mereka itu kita kerjakan. Uang dan rokok saya tolak, tapi minuman dan makanan saya ambil. Apakah termasuk riswah Ustaz? Baik. Baik, barakallahu fiik wa Allah, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, ketika kita menggunakan layanan biro jasa ya, yang mereka melayani mengurus berbagai administrasi yang kita butuhkan, perpanjangan BPKB, perpindahan mutasi kendaraan, dan yang lain sebagainya, maka itu adalah satu akad yang halal secara aturan syariat. Karena mereka bekerja, memberikan layanan, dan kita mendapatkan manfaat. Sehingga selama layanan tersebut halal ya, untuk kita proses, bukan layanan yang terlarang. Misalnya ketika ada orang yang terjerat hukum, agar diringankan hukumannya kita membayar, maka ini suap. Tapi ketika itu layanan yang legal untuk kita urus, perpindahan tadi seperti saya contohkan, mutasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lain, perpanjangan pajak yang kita mungkin tidak ada waktu untuk ngurusnya, kita bayar orang untuk ngurus dan lain sebagainya, ganti plat nomor dan sejenis, maka itu insya Allah halal, tidak masalah, karena itu adalah jasa, kita jual beli jasa dan itu halal. Yang kedua, ketika kita bekerja di suatu instansi atau suatu perusahaan, idealnya kita itu sudah mendapatkan imbalan atas kinerja, waktu, tenaga, pikiran yang kita curahkan. Sehingga seharusnya kita totalitas. Kita ada loyalitas kepada tempat kita bekerja, ada totalitas dalam memberikan layanan sebagaimana yang diamanatkan kepada kita. Nah, idealnya ketika kita bekerja sekali lagi profesional, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di instansi ataupun di tempat kita bekerja, dan yang poin pentingnya ada keberpihakan. Ada keberpihakan kepada instansi ataupun kepada perusahaan yang mempekerjakan kita. Sehingga layanan itu betul-betul profesional, tidak pilih kasih, dan betul-betul memberikan layanan yang terbaik tanpa minta imbalan. Dan telah menjadi budaya, telah menjadi kesepakatan di dunia kerja bahwa karyawan atau pegawai yang menerima imbalan, embel-embel apapun bentuknya, agar transaksi ataupun layanan orang yang memberi itu diprioritaskan, didahulukan, diselesaikan dengan lebih baik, tentu ini adalah bentuk riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang disuap serta yang menyuap itu semuanya terancam dengan siksa neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, hadayal umal ghulul. Hadiah, tips yang diberikan kepada
pegawai itu adalah bentuk dari ghulul, bentuk dari suap menyuap, dan itu tentu haram hukumnya. Wallahu taala. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Pak Busrianto di Kota Batam atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon Ustaz yang sudah bergabung. Ada Pak Ali di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Ya. Begini Pak Ustaz. Tolong televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak agar tidak feedback. Mantul ya feedback ya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Begini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan. Iya. Di kampung kami Pak Ustadz, bacaan sholat berjamaah di masjid kedengaran sampai 1 kilometer. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu yang sholat sendirian di rumah katanya terganggu, tidak busuk mendengarkan apanya itu. Iya. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Apa tidak lebih baik bacaan sholat itu cuma didengarkan jamaah di dalam masjidnya saja? Betul. Ya. Nah, yang kedua. Ya. Nah, satu lagi Pak Ustadz. Ya. Satu lagi Pak Ustadz. Sebelum kita misalnya berwudu, kita buang angin. Ya. Apakah harus dibersihkan lagi tempat keluar angin atau boleh langsung berwudu? Ya. Iya. Sudah cukup Itu Bapak? saja Pak Ustadz. Baik Bapak. Baik. Itu saja Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Pak Ali di Medan ya. Nampaknya sore ini kita Sumatera semua ini. Sumatera semua. Arus Sumatera ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Ali di Medan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Saya mulai dari pertanyaan kedua bahwa kentut itu buang angin ketika baik itu setelah kita buang air kecil atau air besar, itu tidak wajib dibasuh ya, karena itu tidak najis. Bahkan para ulama mengatakan itu termasuk perbuatan yang bid'ah, tercela. Nabi SAW tidak pernah membasuh duburnya ketika buang angin. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu seperti saya katakan tadi, itu termasuk perbuatan bid'ah dan itu bentuk dari tanattu', berlebihan, melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan, yang itu secara dalam kurun waktu yang panjang akan berdampak pada kita merasa repot karena frekuensi buang angin itu seringkali lebih banyak, lebih sering dibanding buang air kecil ataupun air besar. Ya. Dan kedua, angin itu ya angin, dalam waktu singkat dia akan hilang baunya. Tidak melekat, tidak nempel ya. Kalaupun nempel hanya dalam waktu yang sangat pendek dan kemudian akan hilang. Sehingga tidak ada perlunya kita membasuh dubur ketika kita buang angin. Kecuali karena faktor tertentu sakit atau karena apa, ketika buang angin akhirnya ada cairan atau yang lain keluar dari dubur kita, maka itulah yang harus dibersihkan. Namun tentu normalnya masyarakat umum, orang-orang dalam kondisi normal tidak mengalami kondisi tersebut ya, maka tidak perlu dibasuh atau dibersihkan. Kemudian pertanyaan yang pertama, bahwa memang masih menjadi tradisi, saya katakan ini tradisi ya, karena memang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Sebelum sholat, setelah sholat fardu, di berbagai masjid itu dibacakan bacaan zikir-zikir, lantunan-lantunan Al-Quran dengan berbagai alasan dan tujuan. Ada yang kalau sebelum sholat tujuannya adalah untuk membangunkan orang agar segera bangun ke masjid, pergi ke masjid. Ya. Kemudian kalau setelah sholat katanya untuk mengedukasi, membiasakan masyarakat berzikir. Dan kemudian setelah selesai waktu sholat pun masih banyak masjid-masjid, musola-musola yang dengan pengeras suara yang keras sampai radius kiloan meter, bacaan Al-Quran atau yang lain. Tentu ini semuanya adalah tujuan-tujuan yang baik ya. Itu tujuan-tujuan yang mulia. Tetapi tentu sekedar punya tujuan yang mulia belum cukup, karena kita ini sedang menjalankan ibadah. Kalau kita tujuannya adalah untuk menjalankan ibadah, maka tujuan yang baik itu harus disempurnakan dengan cara yang baik pula. Nah, cara yang baik dalam beribadah itu adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW
mengajarkan kepada kita untuk mengingatkan orang sholat itu adalah dengan azan, bukan dengan bacaan Al-Quran ataupun zikir yang lain. Karena itu dahulu Nabi SAW memberikan jeda waktu yang cukup antara azan dengan iqamat. Sebagian masjid sekarang antara azan dan iqamat itu sangat pendek. Hanya dari waktu awal masuk sholat sampai iqamat itu maksimal kadang hanya 5 menit. Padahal adzannya 2 menit lebih. Dengan adzan yang panjang mendayu-dayu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adzan bisa jadi 2 menit. Sehingga sangat pendek. Orang yang berangkat dari rumahnya untuk ke masjid, ketika adzan dikumandangkan atau selesai adzan dikumandangkan, kadangkala tidak sempat untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena waktunya sangat pendek. Ini sebagai dianggap masyarakat seharusnya sudah pergi ke masjid. Kenapa? Sudah jauh-jauh hari jauh-jauh waktu ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Nah, ini satu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi SAW semula ketika sebelum diturunkan syariat adzan, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Dengan apa beliau akan menyeru para sahabatnya untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka muncullah aspirasi dari para sahabat. Ada yang mengatakan dengan kentongan, ada dengan misalnya gendang yang dipukul, ada yang dengan trompet, ada dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan dikobarkan api di menara yang tinggi, dan usulan-usulan semacam ini semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya turunlah syariat wahyu yang mengajarkan adzan. Sehingga seharusnya kita membiasakan masyarakat, mengedukasi diri kita untuk mencukupkan diri dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian setelah sholat, hendaknya kita ketika sholat dan juga setelah sholat kita fokus pada bagaimana kita dan juga semua orang yang ada di sekitar kita itu bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk. Karena bisa jadi imam sudah salam, masih ada jamaah yang masbuk, masih ada jamaah yang baru datang, dan juga mungkin wanita-wanita yang di sholat di rumahnya juga perlu kondisi yang kondusif untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, kalau masjidnya melantunkan bacaan zikir yang keras di dalam masjid atau apalagi sampai di luar masjid, tentu ini berpotensi menimbulkan gangguan bagi orang yang sedang sholat, sedang berzikir atau yang lainnya. Suatu hari ada beberapa sahabat yang menunaikan sholat sunnah di dalam masjid. Masing-masing mereka berupaya untuk totalitas dalam menghayati bacaannya sehingga mereka mengeraskan bacaannya. Maka Nabi SAW ketika melihat pandangan atau kondisi di mana ada sekian banyak orang yang sholat dengan suara yang sama-sama nyaring, Nabi SAW bersabda memberikan arah kepada mereka, kullukum yunaji rabbah. Kalian semua itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarfa' ba'dukum ala ba'din. Jangan sampai saling mengganggu. Cukup dengan bacaan lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Serulah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Khufyatan wa tadarru, dengan kata-kata yang lirih, tadarru dengan penuh khusyuk, dengan penuh konsentrasi, penuh penghayatan, dan khifatan wa dunal jahr, ya, dengan kata-kata yang rendah, tidak dengan suara yang lantang, bukan dengan suara yang keras, dengan nada yang tinggi. Kenapa? Karena ketika kita bersuara dengan lirih itu lebih bisa konsentrasi, lebih bisa menghayati, dan juga terbebas dari mengganggu orang yang juga sama-sama sedang beribadah atau mungkin beraktivitas yang lainnya. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi kalau suara imam ketika mengimami sholat zahar itu, ya, ketika imam pun demikian seharusnya tidak perlu, apa perlunya dengan suara yang keras sampai dengan pengeras suara terdengar sampai radius kiloan, itu apa perlunya? Karena suara imam itu dibutuhkan di dalam masjid saja, sedangkan di luar masjid tidak perlu, gitu loh. Ini yang perlu pengaturan manajemen sound system di masjid agar sholatnya imam itu betul-betul berfungsi di dalam masjid, sedangkan di luar tidak. Di sebagian masjid justru unik. Imamnya sudah sepuh, sudah tua, ya. Ketika memimpin imam tidak menggunakan sound system. Sehingga makmumnya itu betul-betul harus ekstra bisa mendengarkan suara imamnya. Karena suaranya sudah
pelan, sudah sepuh, masjidnya besar gitu. Sedangkan ketika zikir segera sound system ditarik, pengeras suara didekatkan dengan suara yang tinggi dengan dalih agar masyarakat mendengar zikir, ikut mengingatkan masyarakat. Justru yang betul-betul butuh terabaikan. Yang mungkin tidak butuh justru malah dianggap perlu untuk diperdengarkan. Ini satu sikap yang tentu salah ya, tidak tepat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Jazakumullah khairan barakallahu fiik kepada Pak Ali di Medan atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung, ada Bu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustaz, Ya. bagaimana hukum tukar tambah emas atau perak karena ingin mengganti model, kemudian menukar emas yang lama dengan yang baru dengan menambah sejumlah uang. Apakah termasuk riba Ustaz? Baik. Ibu. Boleh dua pertanyaan Ustaz? Silakan. Apa hukumnya ikut perlombaan dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Ustaz? Baik. Iya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini betul-betul Sumatera spesial ini sore ini kita Barat. ini ya. Sumatera Barat, kemudian Medan dan baik. Yang pertama, dalam tukar tambah, maka para ulama menjelaskan kita tidak boleh ya tukar tambah emas secara langsung, alias kita serahkan emas yang lama dan kemudian kita mengambil emas baru dengan hanya membayar selisihnya saja. Ini tidak dibenarkan. Solusinya adalah jual terlebih dahulu emas yang lama dengan nominal uang. Kemudian kalau sudah dapat pembayarannya, terima uangnya, dan dengan uang yang sama tersebut, Ibu boleh membeli emas yang baru di toko yang sama ataupun di toko yang berbeda. Sebagian toko emas membuat strategi agar customer-nya tidak berpindah. Kalau emas yang lama itu digunakan untuk membeli di tempat yang sama, di toko yang sama, maka dihargai dengan harga yang lebih tinggi. Yang semula kalau dijual begitu saja, diambil uang, harganya per gram misalnya 1.200.000. Kalau digunakan untuk membeli di toko yang sama, nilainya menjadi 1.250.000. Nah, kalaupun terjadi strategi seperti ini, maka tetap saja mekanismenya harus bayar dulu, terima uangnya dulu, baru kemudian nanti digunakan beli lagi di tempat yang sama untuk memilih barang yang lain dengan model yang baru, dengan warna yang lebih bersih misalnya. Ya, artinya apa? Sederhananya, transaksi pertama jualnya selesai dengan serah terima emas dan serah terima uangnya, kemudian buat akad baru yaitu pembelian emas yang baru. Dengan memilih model, harga yang sesuai dengan kesepakatan. Artinya ini ada dua transaksi yang terpisah. Namun kalau dua transaksi digabungkan, ini emasnya saya jual dan kemudian saya diganti dengan yang baru dengan harga yang berbeda, dengan timbangan yang berbeda, maka ini adalah riba. Karena pada transaksi ini terjadi praktek membarterkan emas dengan nilai yang berbeda. Emas baru dinilai lebih tinggi dibanding emas yang lama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, alhamdulillah ya Allah SWT memberikan karunia kepada bangsa kita merdeka dari penjajah. Ini adalah satu nikmat yang patut disyukuri. Allah SWT berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu maka tunjukkanlah rasa syukur, kesadaran bahwa kita mendapatkan nikmat tersebut. Gunakan kenikmatan itu sebagaimana mestinya ya. Kita mendapat kenikmatan kemerdekaan, kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bermanfaat. Kita menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan, dalam perbaikan. Kita menjadi bagian dari masyarakat yang memancarkan ya aura dan juga spirit kebaikan di tengah masyarakat. Kita bahu-membahu, bergandengan tangan bagaimana memakmurkan, mensejahterakan dan juga menjaga kemerdekaan ini agar tidak menjadi rusak kembali.
Karena kemerdekaan ini tidak didapat dengan hadiah dari Belanda. Ini didapat dengan cucuran darah dari nenek moyang kita, perjuangan pahlawan kita. Tentu pahlawan kita akan kecewa kalau kita sebagai penerus menyia-nyiakan kemerdekaan ini, menjadikan kita malas. Mereka telah merasakan bagaimana sebagai warga negara, sebagai pribumi, martabatnya, kesempatan hidupnya, dikekang, dibatasi, bahkan sampai pun aktivitas ibadahnya pun dibatasi oleh para penjajah. Tidak dibiarkan menuntut ilmu agama, tidak dibiarkan dengan bebas untuk menjalankan ibadahnya, dan lain sebagainya. Tentu sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas kemerdekaan ini, seharusnya kita beribadah dengan semaksimal mungkin, menuntut ilmu sebaik-baik mungkin, membangun dan seterusnya, sehingga negara kita menjadi negara yang makmur. Tentu ini adalah yang harus kita lakukan ya. Kita bukan masyarakat yang euforia dengan slogan, dengan namun kita kemerdekaan itu terus diisi dengan pembangunan, dengan tindakan-tindakan yang baik ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ke penelpon berikutnya, Ustaz. Baik. Ya. Ini ada Ummu Dimas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Ya. Pertanyaan Ibu tadi itu Ustaz, ya, mengenai makan di hotel itu Ustaz. Baik Ibu. Nah, jadi begini Ustaz, kadang saya sering ikut kegiatan suami saya. Ya. Jadi tinggal nginap di hotel berapa hari, saya sering bawa anak saya yang kecil waktu itu. Ya. Saya ingat kira-kira 17-18 tahun yang lalu. Soalnya anak saya sekarang sudah umur 23 tahun. Ya. Jadi anak-anak itu kan kadang tidur susah dibangunin Ustaz ya. Udah gitu kalau makan tuh lama, sementara setiap waktu breakfast, makan siang, makan malam itu kan ada waktunya sampai segini selesai gitu kan Ustaz. Jadi saya sering bawa ke kamar mengambil gitu makanan, Ibu ya enggak mengambil makanan untuk saya makan di restoran. Lantas saya bagi 2 untuk anak saya biar saya suapinnya di kamar begitu. Baik, Nah, itu kalau memang itu salah Ustaz, saya mohon ampun. Caranya kayak mana Ustaz? Mohon ampun kepada Allah atas kebodohan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, astaghfirullah. Semoga Allah SWT menambahkan kepada Ummu Dimas taufik hidayah dan maunahnya, keberkahan hidup dan lain sebagainya. Dan juga kepada seluruh pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Di hotel dimanapun, apalagi yang hotel berbintang 5 gitu ya, biasanya sudah ada aturan yang jelas. Anak-anak kecil yang umur sekian tahun, misalnya di bawah 7 tahun, itu mereka boleh makan free tanpa cas ya. Dan yang anak di atas itu maka akan kena cas ya, ada tambahan biaya. Nah, sekali lagi aturan di rumah di resto hotel itu adalah untuk dimakan di tempat, bukan untuk dibawa pulang, dibawa ke kamar. Kenapa? Karena dari manajemen itu sudah menghitung jumlah yang menginap, kebutuhan untuk dimakan di tempat. Nah, kalau masing-masing pengunjung itu bisa dibayangin ya, bawa ke kamar dengan dalih anak atau dengan dalih nanti kalau lapar dimakan lagi, tentu akan berlipat ganda yang akan disediakan oleh hotel. Tentu ini akan membebani ya. Itu salah satu tujuannya. Dan tentu kalau kita sudah tahu tujuan dan aturan yang ada di hotel, tentu kita ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutim, setiap orang Islam itu wajib memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati di antara mereka. Nah, kalau kemudian hal itu sudah berlalu ya, memang kadang budaya kita kasihan anak dan lain sebagainya. Maka kalau sudah berlalu karena tidak tahu, maka insya Allah semoga Allah SWT mengampuni. Apalagi kalau itu sudah minta izin kepada manajemen dan diizinkan, maka ini walaupun kadang manajemen mengizinkan karena sungkan juga, atau bisa jadi dia juga tidak punya wewenang sebetulnya untuk mengizinkan dan sungkan akhirnya mengizinkan. Maka dalam kondisi macam ini ya sudah berlalu, ya sudahlah, kita menyesal, tidak mengulang lagi, dan bertekad untuk di masa-masa yang datang kita tidak mengulangnya. Wallahu ta'ala. Ya, satu penelpon singkat saja Ustaz. Baik. Ya, terakhir. Ya, kembali kita sapa penelpon. Ya, Bu Nabila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustaz? Ya, silakan. Iya.
Ini Ustadz, saya ini punya kebiasaan kalau habis sholat tuh zikir pagi sore. Jadi duhur, misal asar, semua itu pakainya zikir pagi dan sore. Itu apakah dibolehkan Ustadz? Baik. Sudah cukup ya? Cukup ya. Baik. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Nabila di Palembang ya. Ini betul-betul Sumatera semua kita ini. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Nabila, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa zikir itu ada dua model. Ada zikir yang muqayyad yang ada batasan waktu, momentum, tempat, dan tujuannya. Ada zikir yang mutlak yang disyaratkan untuk dibaca kapan saja. Nah, dalam sholat 5 waktu itu termasuk zikir yang muqayyad yang ada batasannya. Apa yang dibaca, berapa kali jumlahnya. Ini sudah ada tuntunannya. Makanya saya sarankan kepada Ibu Nabila untuk merubah kebiasaannya. Zikir yang dibaca di pagi dan di siang hari di waktu sholat zuhur atau asar itu tentu beda. Karena itu silakan dibaca lagi kalau punya buku zikir, bacaan zikir ya setelah sholat 5 waktu, silakan dibaca. Dibaca lagi apa yang disyaratkan di pagi dan di sore hari, apa yang disyaratkan di selain waktu itu. Kalau tidak silakan browsing ya, dicari di internet bacaan-bacaan apa saja yang disyaratkan dibaca di pagi hari dan sore hari, karena sebagian zikir itu redaksinya berbeda ketika pagi dan sore. Misalnya asbahtu ala fitrat Islam wa ala kalimatul ikhlas, ini aku di pagi hari ini berada dalam kondisi muslim dan aku berkomitmen untuk senantiasa ikhlas, itu dia hidup di atas tauhid la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kalau redaksi ini dibaca di siang hari tentu tidak relevan ya. Masa mengaku asbahtu, aku berada di waktu pagi hari, dibaca di malam hari atau amsaitu, itu tidak tepat ya. Maka ini ada momentum, ada alasan yang sudah diajarkan dalam Islam, maka silakan Ibu Nabila dibaca kembali, dipelajari lagi sehingga kita betul-betul sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi pertanyaan penelpon terakhir kita Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, karena keterbatasan waktu yang ada kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa, kemudian para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya, tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Bahkan jam 5 ini kembali live interaktif menyapa Anda dengan tema fikih praktis ilmu waris. Ya, fikih praktis ilmu waris bersama Ustaz Sa'ad Jabal hafizahullah taala kembali menyapa Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan. Dan ya, kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, ikut andil dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini, atau kami juga informasikan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi melalui atau informasi Fatwa TV, Anda mendapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab ya melalui website kami di www.dewanfatwa.com /tanya jawab. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren?